Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjut dari kita dalam Ad-Durrah. Masih pembahasan maf'ul mutlaq. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya ada isim-isim yang dia itu bukan masdar tapi bisa mansub sebagai pengganti masdar, itu sebagai maf'ul mutlaq. Di antaranya adalah lafaz kullun, kemudian ba'dun, dan yang semacam dengannya seperti al-jami' atau yang lainnya. Qala al-musannif rahimahullah, was-salisu ismul alah. Kata ketiga yang bisa menjadi pengganti maf'ul mutlaq padahal bukan masdar adalah isim alah. Bisyarati an takuna ma'hudatan lil fi'li kasauti wal 'asa wal miqra'ah. Syaratnya isim alat yang bisa menggantikan maf'ul mutlaq, menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq adalah dia harus ma'hudah, itu ma'lumah, diketahui secara adat, kebiasaan, memang itu alat untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya untuk mukul, ya yang biasa dipakai ya saut, cambuk, atau asa, tongkat, atau miqra'ah, alat pukul sejenis palu atau yang lainnya. Nahu darabtuhu sawtan, darabtuhu sawtan. Fasawtan maf'ulun mutlaq naibun an masdarin mahdzuf. Ya. Sawtan pada contoh ini pengganti masdar yang dihapus. Wal aslu darabtuhu darban bi sawtin. Ya. Ada yang dihapus yaitu darban dan juga huruf jar. Fahudhifal jarru wal masdaru wa uqima ma ba'dahu muqamahu. Saut tidak dihapus. Itulah yang menempati posisi masdar yang dihapus. Wa mithluhu asan au miqra'atan. Yang semisal dengan sautan adalah asa dan miqra'ah, sama ya. Darabtuhu darban bi asa, darabtuhu darban bi miqra'atin. Nah, dari takdiran ini kita ketahui bahwasanya dia adalah naib dari masdar. Saut, asa dan miqra'ah itu pengganti masdar. Fa in lam takunil alatu ma'hudatan lil fi'li lam tanub 'anil masdar. Ya, mafhumnya tadi kan dibilang harus ma'hudah. Mafhumnya kalau tidak ma'hudah, secara uruf itu bukan alatnya, maka tidak bisa menggantikan masdar tersebut. Fala yuqal darabtuhu khashabatan aw 'amudan li'annahu lam yu'had ad-darbu bihima. Sehingga tidak boleh untuk fi'il darabtu maf'ul mutlaqnya kita kasih alat yang itu bukan ma'ruf untuk darabtu. Misalnya khashabah itu kayu, satu gelondong, atau amud, tiang, rumah ya. Ini enggak biasa untuk mukul, makanya tidak bisa sebagai maf'ul mutlaq ya. Dan kiaskan dengan ini fi'il-fi'il yang lain selain darabtu ya. Fi'il-fi'il yang lain selain darabtu. Selesai dari pembahasan maf'ul mutlaq, masuk ke pembahasan maf'ul fi. Ya. Kata beliau rahimahullah, babul maf'uli fihi. Wa huwa al-musamma al-zarf az-zaman wal zarf al-makan. Disebut zarf zaman, zarf makan. Fa zarf az-zaman huwa اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا
usbu'an wa sa'atan. Zaraf zaman artinya nama waktu, ya, yang dia dalam kalimat mansub, ya, dengan adanya takdiran fi, seolah-olah ada kata fi, tapi enggak dimunculkan, ya, dan enggak boleh dimunculkan kalau mau mansub, ya. Nah, kata-kata yang menunjukkan waktu dan bisa mansub dalam jumlah adalah yang disebutkan oleh beliau ini diantaranya. Ya. Kita baca syarah. Qala syarihu rahimahullah. Qauluhu babul maf'uli fihi. Hadza huwa an-naw'u ats-tsalitsu minal mansubat. Ini adalah macam ketiga dari isim-isim yang mansub. Ada yang maf'ul bih, ya. Ada maf'ul mutlaq. Yang sekarang yang ketiga maf'ul fihi. Wa hadhihi tasmiyatu lil kufiyyin. Istilah ini maf'ul fihi, ini istilah yang dipakai oleh orang Kufah untuk menyebut bab ini, ya. Yaitu kata keterangan waktu dan tempat yang mansub dalam kalimat. Wasammahul Basriyun zarfan. Ya. Adapun orang Basrah, bab ini mereka namakan sebagai zarf. Ya. Makanya disebutkan dalam matan maf'ul fi, baru disebut lagi, yaitu yang disebut zarf zaman dan zarf makan. Yaitu dalam istilah orang Basrah. Ya. Wala musyahata fil istilah, ya. Tidak ada musyahah dalam masalah istilah, tidak perlu diperdebatkan, ya. Kalau memang maknanya sama, ya, perbedaan nama tidak terlalu dipermasalahkan. وقوله وهو المسمى ظرف الزمن وظرف المكان إنما جمعهما المصنف تبعا للأصل في باب واحد لتشابههما وتقارب أحكامهما. Ya. Di sini beliau gabungkan zarf zaman, zarf makan, padahal beda. Ya. Memang sama zarf, ya. Tapi beda. Ini makan, ini zaman. Kenapa digabung dalam satu bab? Karena menyamakan dengan asal, yaitu sumber kitab ini kan dari Jurumiyah. Ya. Di sana digabung, maka di sini pun digabung. Ya. Ya, kemudian sebabnya juga karena mirip keduanya itu. Ya. Mirip, ini zaman, ini makan, tempat. Kemudian karena hukum-hukumnya juga mirip, berdekatan. Wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussuhu li'alla yashdabiha ahaduhuma bil akhar 'ala al-mubtadi. Tapi ketika dijelaskan satu persatu, dikasih pengertian masing-masing agar tidak tercampur aduk bagi orang yang baru belajar nahwu. Sehingga diberi pengertian masing-masing walaupun dalam satu pembahasan. Wa idza urida ta'rifu adh-dharfaini bi ta'rifin wahidin, ya. Tadi kan dipisah zarf zaman itu ismul zaman al-mansub bi taqdiri fi, zarf makan ismul makan al-mansub bi taqdiri fi. Beda ta'rifnya masing-masing. Kalau mau digabung bisa, ya. Yaitu tarif yang menggabung dua-duanya adalah huwal ismul mansubu bi taqdiri fi. Itu. Isim mansub karena ada takdiran fi padanya. Ya. Di, ya. Bisa di dalam atau di waktu atau di tempat. Wa qaluhu huwa ismuz zaman kharaja bi ismul makan. Karena zarf zaman adalah ismuz zaman berarti isim makan bukan. Enggak masuk dalam bab ini, pembahasan sekarang.
Wa qawlu al-mansub kharaja bihil marfu' wal majrur. Karena dia adalah mansub berarti yang marfu' dan majrur tidak masuk. Nahu yaumul jumu'ah yaumun sa'id. Ya. Yaum di sini dua-duanya marfu. Padahal dia nama waktu. Maka tidak disebut zaraf zaman. Ya. Barakallahu fikum. Jadi enggak harus keterangan waktu itu nama waktu atau nama tempat otomatis mansub dalam jumlah, tidak. Ya. Makanya dibilang bitakdir fi. Harus ada takdiran fi. Di. Ya. Yaumul Jum'ah kan enggak ada takdiran fi. Dia cuma kalau kita artikan hari Jumat adalah hari baik. Enggak ada di-nya. Beda kalau kita bilang sumtu yaumal Jum'ah. Aku puasa di hari Jumat. Misal. Ya, ada di. Ya. Wa farihtu bi yaumil Jum'ah. Yang majrur juga enggak masuk dalam pembahasan ini. Walaupun dia nama waktu. Bi yaumil Jum'ah. Ya. Fala yuqalu lahuma zarfun fil istilah. Sehingga karena dia mansub atau majrur pada dua contoh ini tidak disebut zarf dalam istilah. Ya. Istilah pembahasan ini. Wa qawluhu bi taqdiri fi ay ad-dallati 'ala dzarfiyyah. Ada takdiran fi yang mana fi-nya itu menunjukkan makna zarf, ya. Itu tempat atau waktu kejadian atau perbuatan. Fi, karena fi kan macam-macam. Ada fi yang bermakna sebab. Ya. Ya. Talabtul ilma fillah misalnya. Aku menuntut ilmu fillah, yaitu karena Allah. Ini. Fa kharaja bi ismuz zaman al-mansub ala ghairi taqdiri fi. Sehingga kalau ada isim zaman yang mansub tapi takdirannya bukan fi, enggak masuk dalam pembahasan. Nahu inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Fa yauman maf'ulun bihi. Yaum di sini maf'ul bih. Lianna al-khauf waqa 'alaihi lam wa lam yaqa fihi. Ini ada zaraf yang nama waktu dan dia mansub tapi bukan takdiran fi. Yauman. Ya, bukan di hari, tidak kita artikan di hari. Kami takut kepada Rabb kami, ya, dari Rabb kami suatu hari yang mana wajah-wajah pada hari itu abus, ya. Hari yang murung, ya. Wajah-wajah pada murung. Qamtarira, ya. Bencananya merata. Ya. Di sini yauman mansub tapi bukan sebagai zaraf. Dia maf'ul bih. Ya. Dialah yang ditakuti. Ya. Kami takut hari. Ya. Hari itu dari Rabb kami. Dialah yang membuat, menciptakan. Ya. Wa qaulun nahwiyyin ala taqdiri fi al-muradu bihi taqdiru ma'naha la lafzuha. Tadi perkataan di atas, perkataan ahli nahwu, zarfu zaman al-mansub bitaqdiri fi. Nah, bitaqdiri fi itu maksudnya apa? Itu maknanya, ya, ada makna di. Ya, bukan lafal yang dihapus. Ya, enggak ada lafal yang dihapus, cuma secara makna itu ada fi padanya. Ya, nahu qad la yasihhu at-tasrih biha, karena tidak kita bilang takdir secara lafal. Karena terkadang nggak bisa untuk dimunculkan. Ya. Pada sebagian kata keterangan tempat. Contohnya jalastu qablahu. Nggak bisa kita bilang fi qablihi. Wa ba'dahu. Nggak bisa kita bilang fi ba'dihi wa indahu, enggak bisa fi indahu. Ya, barakallahu fikum. Jadi maknanya, ya. Ada takdiran makna fi, ya. Faidatun. Apa i'rab faidatun ini? Masih ingat? Yang ma'ruf dia sebagai khabar. Hadhihi faidatun.
Ad-Durratul Bahiyah, hadhihi kitabu Ad-Durratul Bahiyah. Faedahnya az-zarfiyah kaunu syai' yastaqirru fihi syai'un akhar. Itu namanya zarfiyah. Istilah zarfiyah yaitu hal adanya sesuatu pada sesuatu yang lain. Ya. Baik itu hakiki seperti shallaitu yaumal jum'ah. Ya. Aku sholat di hari Jumat. Ya, sholat itu ya memang ada dilakukan perbuatan terlihat, atau hukman dibilang sumtu yaumal jum'ah. Ya. Saum itu ya cuma nahan. Allahu a'lam. Tanbih, an-nasibu lil-zarfi huwa al-fi'lu aw shibhuh. Yang memansubkan zaraf, misalnya sumtu yaumal khamis, yauma ini mansubnya adalah fi'il, ya, yang menyebabkan itu. Yauma mansub karena fi'il sumtu tadi. Atau shibhuhu yang mirip fi'il, ya, isim fa'il misalnya. Nadhkuran kana nahu sumtu yauma arafah wa ana musafirun ghadan insyaallah, au mahdzufan jawazan au wujuban. Ya. Ya, baik disebut sumtu yaumal jum'ah, ya. Sumtu disebut, ya. Itulah yang menasabkan yauma. Itu fi'il, atau yang semakna dengan fi'il isim fa'il, ana musafirun ghadan. Ya, ghadan yang memansubkan adalah musafirun isim fa'il. Wa mahdzufan jawazan aw wujuban, atau dihapus, ya. Dihapus fi'il yang memansubkan dzaraf tadi. Baik dihapusnya itu boleh, tidak harus dihapus, atau harus dihapus. Contoh yang boleh, nahu yaumal khamis liman qala laka mata qadimta. Misalnya ada yang bertanya, kapan kamu datang? Kita bilang yaumal khamis. Yaumal khamis mansub. Apa yang mansubkan? Fi'il yang kita hapus, ya, yang tidak kita sebut. Itulah amilnya. Wa taqdir qadimtu yaumal khamis. Itu takdirannya. Wasani lahu mawadhi. Yang kedua, itu wajib dihapus pada beberapa tempat. Minha idza waqa'a dzarfu khabaran. Ya, tempat pertama ketika dzaraf menjadi khabar. Nahu al-qitalul yauma. Ya. Peperangan akan terjadi hari ini. Ya. Ay mustaqirrun al-yauma. Ya. Itu amilnya yang membuat al-yauma mansub adalah sesuatu yang dihapus. Ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam.